David, ya Bang Razan, mudah-mudahan segera pulih, cepat sembuh kembali. Begitupun kepada adik ipar dari Pak Agung yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disembuhkan lagi. Dan juga kepada Ibu Agus Tarman yang saat ini sedang menjalankan prosesi dan treatment akhir dari penyembuhannya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian, kita masuk pada kajian tafsir. Ini termin yang ketiga atau yang keempat nih, cukup panjang. Nah, kalau melihat dari sisi ayatnya itu cuma 3 ayat Pak. Ya, maknanya pun ayatnya tidak terlalu panjang-panjang, cuman sangat komprehensif, berbobot dan bermakna sekali surah Al-Asr ini. Memang tepat ungkapan Muhammad bin Idris yang kita kenal dengan sebutan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama aslinya siapa Pak? Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Nah, jadi yang namanya Muhammad bin Idris, Muhammad Idris itu teh sebetulnya mah ya ingin duplikasi kepada Imam Asy-Syafi'i, mudah-mudahan. Nah, para jamaah sekalian, Imam Asy-Syafi'i ini menyebutkan bahwasanya lauma anzalallahu hujjatan linnas, kalaulah Allah tidak turunkan hujah kepada manusia illa bihadhihi surah, cukup hanya dengan 1 surat aja ini sudah menjadi hujah untuk kehidupan manusia seluruhnya, lakafathum, pasti mencukupi. Maksudnya naon, saking menyanjungnya terhadap Al-Asr ini, kalaulah misalkan Al-Quran itu hanya terdiri dari 1 surat aja, Al-Asr ini udah cukup. Maknanya itu sangat komprehensif. Seluruh aspek dan lini kehidupan kita itu dibahas tuntas dengan datangnya Al-Asr. Ya, bagi yang paham maknanya. Bagi yang belum paham, cuman apal unggul gitunya, bari jeung bacana kirang tepat kene, ya itu adalah PR kita bersama jemaah sekalian. Di dalam ungkapan yang lain, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan lau tadabbarun nasu, kalaulah manusia itu ingin sedikit saja meluangkan waktunya bertadabbur, menghayati, mengambil inspirasi, mentafakuri kandungan yang ada di bihadhihi surah, di dalam surah Al-Asr ini, lawasa'athum, pasti itu sudah sangat cukup untuknya mendapatkan hikmah dalam kehidupan. Itu jamaah sekalian, penting sekali kita mempelajari mengenai Al-Asr. Kaitannya topik bahasan utamanya mengenai waktu. Sampai-sampai ada beberapa ulama yang tidak ingin menyia-nyiakan dan menghamburkan waktunya hilang begitu saja. Ada ulama yang tetap terus melaksanakan amal-amal soleh di saat orang lain mungkin tidak ngeh itu bisa jadi amal soleh. Contohnya naon, misalkan ada seorang ulama kemana-mana itu bawa buku Pak, itu ingin selalu baca kemana-mana, sambil jalan baca, sambil itu baca, sambil dia baca, duduk menunggu baca, ada waktu luang baca, terus baca. Ada juga ulama yang ingin mengambil waktu sehingga menjadi bermanfaat ketika orang-orang mungkin tidak bisa berzikir, tidak bisa beribadah, ketika masuk ke dalam hammam, ketika masuk ke dalam toilet untuk buang hajat. Ya. Ketika ulama ini masuk ke dalam toilet, dia perintah salah seorang untuk membacakan beberapa lembaran-lembaran ilmu dari luar bilik WC itu. Ya, kalau di kita ya, ini saking cintanya terhadap ilmu gitu Pak. Sambil duduk teh buang hajat di dalam, sambil mandi teh sambil diperdengarkan bacaan-bacaan mengenai hikmah-hikmah dan pelajaran. Agar apa? Waktunya tidak sia-sia dan terlewat begitu saja. Banyak sekali kecintaan-kecintaan para ulama yang gambarkan bagaimana besarnya terhadap pemuliaan waktu para jemaah sekalian. Begitulah dalam surah Al-Asr kita baca ayat yang pertama berbunyi wal asri, demi masa, demi waktu, yang telah kita bahas dan kita kupas makna dari Al-Asr itu. Yang akan kita lanjutkan yaitu adalah innal insana lafi khusr. Ayat kedua ini, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa, melainkan, tidak rugi nih, ada exception, ada pengecualian. Siapa yang tidak masuk ke dalam kategori manusia yang merugi? Ia adalah orang-orang yang alladzina amanu wa amilus shalihat, orang beriman, mengekspresikan, mengaplikasikan keimanan dengan amal-amal salih. Wa tawassaw bil haqqi, melek dan juga perhatian terhadap kondisi sosial dengan cara apa? Menyisipkan pesan-pesan kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan senantiasa menasihati, memberikan motivasi, mendorong untuk tetap dalam kondisi sabar dalam keadaan apapun. Itu jemaah sekalian.
Kita akan bahas lebih dalam mengenai ayat yang kedua ini. Inna, sesungguhnya al-insana, manusia, lafi khusrin, betul-betul dan benar-benar dalam keadaan merugi atau dalam kerugian. Yang patut kita pahami pertama, ari makna kerugian teh naon? Apa sih yang dimaknai dengan al-khosarah? Al-khosarah di dalam Al-Quran itu para ulama menjabarkan maknanya dengan setidaknya ada 4 makna. Yang pertama artinya itu merugi, Pak. Ya, bukan untung tapi buntung. Yang kedua itu kebinasaan. Seorang yang binasa tentulah dia pasti menjadi orang yang paling merugi, mendapatkan kebinasaan, kehancuran. Yang ketiga itu orang-orang yang mendapat siksa, mereka pun tergolong ke dalam orang-orang yang merugi, masuk ke dalam kategori al-khosarah. Dan yang keempat, kekurangan. Kurang WG itu rugi, Pak. Kita terus bekerja tapi setiap bulan defisit. Niaga kita defisit terus, minus. Itu pun bisa disebut dalam kategori rugi. Itu dari segi bahasa. Selanjutnya jemaah sekalian, rugi itu maknanya itu tidak untung. Ya orang untung kalau rugi itu. Salah satunya kalau dalam dunia usaha, begitupun para ulama ini menggambarkan bahwasanya kerugian kehidupan akhirat kita pun itu bisa digambarkan dengan gambaran kecil kehidupan dunia, yaitu rugi dalam perniagaan, rugi dalam jual beli, rugi dalam pekerjaan. Apa yang disebut dengan rugi itu? Rugi itu ketika kita tidak mampu untuk mendapatkan untung, bahkan modalnya aja tidak balik. Nah, itu disebut rugi, Pak. Kalau misalkan Bapak jual beli modal 100.000, kejual 100.000 lagi, untung tuh, Pak? Hente atuh. Walaupun modalnya masih utuh karena kita mengeluarkan 100.000, dapat 100.000, tapi tetap itu nggak bisa disebut untung. Karena apa? Banyak yang dikorbankan, waktu kita untuk mendagangkan, tenaga kita, ya, mengiklankan. Udah gitu banyak tersita segala sesuatu karena untuk apa? Memikirkan perniagaan jual beli itu, padahal tidak ada untungnya, balik cuma modalnya aja. Tapi masih mending, karena ada orang-orang yang sampai merugi dalam tingkat modalnya itu habis separuhnya bahkan seluruhnya. 100.000 nu dikeluarkan, kembalinya itu cuma 50.000. Aduh kumaha ya, kangge balik modal ge teu cumpon, enggak cukup. Bahkan ada orang yang benar-benar dia menggadaikan asetnya, rumahnya, kendaraannya untuk diinvestasikan seluruhnya dalam jual beli itu. Ternyata semuanya hilang, raib begitu saja. Ada orang seperti itu. Nah, itulah kategori orang yang merugi. Di akhirat pun sama, Pak. Di akhirat pun sama. Ada orang-orang yang dia itu tidak balik modal. Ada orang-orang yang mungkin dia tidak mendapat keuntungan, bahkan separuh modalnya itu hilang ataupun seluruhnya. Pertanyaan selanjutnya, ari modal kita hidup di dunia naon? Apa Pak kira-kira, Pak? Modal kita menjalani kehidupan dunia. Waktunya kan bahasanya tentang topik waktu ya. Leres bisa. Waktu yang dimanai dengan usia. Modal dasar hidup manusia adalah umur dan jatah usia dalam ruang lingkup waktu. Orang punya pikiran, orang punya kekuatan, dia pun dibemperi dengan kekuasaan. Tapi kalau waktunya habis, nggak bisa apa-apa, Pak. Sebaliknya, orang rugi terus dalam hidupnya. Pikirannya nggak terlalu benar-benar teuing. Dalam arti pertimbangan-pertimbangan mengenai bagaimana untuk menata kehidupan yang baik itu tidak terlalu tajam memandang itu. Tapi dia masih punya waktu, masih ada kesempatan untuknya mendapatkan hal yang lebih baik di esok hari. Tapi orang yang punya seluruh potensi dalam hidupannya, tapi seep waktuna mulai deui, Pak. Dan Allah berikan modal ini kepada seluruh manusia, baik yang muslim ataupun yang kafir. Semuanya dan seluruhnya diberikan modal utama untuk menjalani kehidupan, yaitu usia. Ya, ini disebut dengan al-waktu. Gitu, Pak. Kalau misalkan modal kehidupan kita itu hanya sebatas iman, berarti orang-orang kafir tidak dapat modal hidup dong. Enggak, yang dimana dengan hidup itu memiliki modal itu asetnya adalah waktu yang diberikan.
Selanjutnya jemaah sekalian, kerugian didapat itu yang kita dapatkan itu berbanding lurus dengan seberapa piawai mengelola modal. Kenapa ada orang yang rugi? Karena dia nggak piawai itu bagaimana memanfaatkan modal yang dia punya. Kalau misalkan dia punya modal waktu 100 tahun yang Allah beri, kalau misalkan dia tidak invest tuh, kalau dia tidak nabung tuh, kalau dia tidak olah dan juga dia tidak mengembangkan modal yang dimilikinya, dia akan tidak mendapatkan apa-apa nanti akhirat. Orang yang memanen itu adalah orang yang menanam. Tidak mungkin ada orang yang mampu untuk memanen sesuatu kalau dia tidak menanam, jamaah. Itulah konsep pertanian seperti itu. Tapi di urang masuk ayahnya, komo ustad gitu. Ente nanam, ente naon, tapi panen we, Pak. Ya, kerentas di hati aduh hoyong no amis-amis, kurunyung assalamualaikum Pak Ustad, punten bolu sakedik. Alhamdulillah. Can pernah ngabedamel bolu nama, tapi aya boluna di bumi. Sugan di bumi abdi aya tangkal cau teu aya Pak, tapi kurunyung pandut aya lumayan cenah, kebon di masjid panen kenging sasikat sigana bapak-bapak mah teh kenging nya abdi wungkul. Ya Pak Edi kurunyung nyandak jagong padahal di bumi abdi teu nanam jagong Pak. Ya, namun tetap sesuatu itu ada karena diupayakan. Seorang bisa memanen karena dia menanam. Kembali kepada modal yang kita dapatkan, sepiawai apa kita memaksimalkan modal, mengatur, memelihara dan juga mengembangkan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang berbeda-beda, Pak, berbanding lurus dengan kepiawaian dalam mengelola modal. Selanjutnya jemaah sekalian, apa dalilnya bahwasanya modal utama kehidupan manusia itu adalah waktu dan jatah usia? Di dalam surat Fatir ayat 36 ini diceritakan bahwasanya orang-orang yang mereka menyesal ketika datang ke akhirat karena defisit, tidak ada tabungan, tidak ada keuntungan, modalnya habis, mereka menjerit di dalam neraka. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Akhrijna ya Allah na'mal salihan. Pasti kami kalau keluar beramal saleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, dan kami akan menyelisihi segala tindakan yang pernah kami lakukan dahulu. Baheula mah tara ka masjid. Engke lamun dihirukeun deui ya Allah pasti ka masjid ya Allah gitu. Baheula mah tara sedekah bari aya. Engke mah ya Allah teu aya ge ku abi disedekahkeun. Tidak ada uang saya sedekah dengan tenaga dan kekuatan. Tidak ada tenaga kekuatan, cuman bisa senyum doang. Saya sedekah dengan senyuman saya. Dalam arti dia akan memaksimalkan itu seluruhnya. Awalam nu'ammir, jawaban Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apakah dan bukankah kami dahulu telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir? Allah tuh udah kasih modal buat kalian. Kalian udah dikasih umur, dikasih jatah usia, dikasih waktu oleh Allah. Kunaon teu daek mikir, sallallahu teh gitu. Waja'akumun nadhir, bahkan telah didatangkan dalam kehidupan kalian orang-orang yang memberikan an-nadhir, yang memberikan peringatan, anu ngageuing, yang memberikan petua. Sudah ada orang tua kalian anu ngajak hayu deh gugah subuh-subuh ke masjid. Sudah ada orang tua kalian yang mengajak kalian untuk berbuat kebaikan. Sudah ada guru-guru kalian yang senantiasa membimbing untuk melaksanakan kejujuran. Bukankah ada teman-teman sahabat-sahabat kita yang senantiasa mengajak kepada kebaikan? Seluruhnya udah Allah datangkan untuk kalian. Nah, modalnya udah diberi, yaitu waktu kehidupan di dunia. Fadzuku fama lidzalimina min nasir. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, rasakeun ayeuna. Dan tidak ada penolong satupun bagi orang-orang yang bertindak zalim. Begitu jamaah sekalian. Jadi modal utama kita itu udah diberi sama Allah. Ini jatah usia yang panjang untuk kita. Misalkan baru solih interval waktu ketika sudah menjelang senja, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan untuk kita. Yang mungkin solehnya dari usia muda, usia produktif, alhamdulillah oleh Allah diberikan hidayah. Nu karunya mah anu atas 70, 80, 90 tahun masih kitu keneh wae. Makanya di antara seseorang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukallimuhullah, Allah enggak mau ajak bicara sama orang itu. Wala yanzuru ilaihim, Allah enggak mau melirik pun kepada orang itu nanti di yaumil hisab, di yaumil kiamah. Siapa dia? Salah satunya siapa, Pak? Syekhun zanin. Seorang syekh tapi dia berzina. Geus kolot tapi zina. Kudu nama tos kolot teh babalik pikir.
mencari modal, mempersiapkan kehidupan yang abadi akhirat. Tapi ini malah diisi dengan kemaksiatan, zina, mati lagi ketika di atas perut seorang perempuan. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah sekalian, pertama, ada orang-orang yang mendapatkan kerugian dalam perhitungan kerugian, eskalasinya rugi total gitu. Siapa mereka? Orang-orang kafir tentunya. Orang kafir itu nggak ada keuntungan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuh ruginya rugi total sekali. Kenapa bisa kayak gitu jemaah? Coba lihat di dalam surah Ali Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu." Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya tidak diterima, amal-amal segala apapun yang telah ditorehkannya, karya-karyanya, kemanfaatannya tidak diterima nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Tuh, orang yang merugi total itu pertama orang-orang kafir, Pak. Kenapa bisa rugi total, Pak? Dia dapat modal sama Allah, dia kasih hidup sama Allah, dikasih usia sama Allah, panjang usianya sama Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, dia tidak mau berinvest, gitu aja. Dan salah satu bentuk investnya itu adalah masuk Islam. Dia nggak mau nabung tuh, nggak mau buka rekening lah istilahnya kita, Pak. Nggak mungkin kita punya tabungan kalau kita nggak punya nomor rekeningnya, Pak. Kalau misalnya hitungannya nabung di bank gitunya, itu nggak bisa. Dia hanya menghabiskan modalnya itu berangsur dipreteli satu persatu untuk kehidupan dunia saja. Di akhirat nggak ada apa-apa lagi, tidak ada bagian untuknya, karena nggak ikut nabung gitu. Selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah 36, "Innal ladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang kafir, "lau anna lahum ma fil ardi jami'an", kalaulah mereka itu punya apa? Punya bumi ini dan seluruh isinya, seluruhnya. Wa mithlahu, ditambah lagi satu bumi yang baru. Untuk apa? Ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Untuk dia bawa kepada Allah, untuk dia berikan kepada Allah sebagai penjamin agar dirinya tidak mendapat azab nanti di akhirat. Istilah orang mana? Nyogok ke Allah. Nyogokna kunon ku bumi jeung isi-isina, Pak. Bahkan kata Allah, kalau punya dua bumi itu bawa kepada Allah tuh untuk menyogok Allah. Bukan untuk masuk surga, tapi apa? Hanya untuk meringankan azab aja udah nggak bisa itu. Hanya untuk minta tidak diazab aja nggak diterima oleh Allah. Betul lah kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna bagi siapa? Ini menceritakan Abu Lahab. Wa ma aghna anhu maluhu, hartanya tuh nggak berguna di hadapan Allah. Wa ma kasab, dan apa yang telah dia usahakan di dunia itu nggak ada efeknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada seorang yang hidup di dunia memiliki kekayaan satu dunia ini miliknya? Tak ada, Pak. Yang dipresentasikan top 10 paling kaya sedunia menurut majalah Forbes ya, kita hitung. Satu orang pertama siapa sekarang? Ada yang pernah baca, Pak? Saya belum baca juga. Misalkan adalah 10 orang itu, apakah kalau dikalkulasi itu memiliki kekayaan separuh dari bumi ini? Enggak. Paling cuma berapa persennya aja. Ini ditantang oleh Allah, enggak segan-segan Allah menantang. Tuh bumi dan segala isinya, tambah lagi dengan bumi yang baru, berikan kepada Allah. Untuk apa? Agar dirinya bisa terbebas dari siksaan Allah. Enggak bisa, kata Allah. Komodelon misalkan, nyogoku sakardus emi. Mual tiasa. Ma tuqbila minhum walahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Rugi total mereka, Pak, orang-orang kafir itu. Namun nyatanya dalam ungkapan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan benar-benar merugi, bukan ditujukan hanya kepada orang kafir saja. Makanya kita harus hati-hati. Al-insan di situ para mufasir menyebutkan bentuknya umum, Pak, general. Al-insan itu maknanya manusia, baik muslim ataupun kafir, seluruhnya itu bisa masuk ke dalam kecelakaan, bisa masuk dalam kerugian. Nah, ini adalah ancaman bagi orang-orang yang merugi, namun ruginya parsial.
modalna ente balik seluruhnya, enggak sampai seluruhnya hilang, tapi separuhnya atau mungkin beberapa persennya. Dia tidak punya keuntungan, modalnya pun habis, namun tidak sampai defisit, sampai minus seperti orang-orang kafir. Mereka itu bisa jadi kita, Pak, seorang muslim, Pak, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang boleh jadi orang muslim mengalaminya karena tidak optimal mengolah modal jatah usia untuk menerapkan indikator yang terdapat pada ayat ketiga. Jadi, Pak, kita selaku muslim itu bisa rugi kalau kita tidak benar-benar mengoptimalisasi ayat yang ketiga. Ayat ketiga nanawan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kalau misalkan kita tidak maksimal tuh mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam ayat ketiga surah Al-Asr, kita bisa masuk ke dalam orang yang merugi, Pak. Walaupun parsial, sedikit rugiannya, tapi tetap rugi. Nggak mau. Orang kerja di dunia aja nggak mau rugi, Pak. Hutang aja misalkan 1 juta ya harus dibayar, nggak mau rugi dia. Bisnis adalah bisnis, kan gitu. Komodo hitung-hitungan sareng Allah yang maha teliti sekali, coba. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam surah Al-A'raf ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man khaffat mawazinuh. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah yang telah merugikan dirinya sendiri. Tuh, Pak, nanti di akhirat kita akan ditimbang amal-amalannya, Pak, yang baik dan buruknya. Kalau yang buruknya lebih banyak dan mendominasi dibandingkan kebaikannya, nah itulah yang disebut dengan kerugian. Walaupun kasayana masih ayah. Orang kafir manu kasayana tos teu aya sama sekali, Pak. Teu aya, teu kudu deui ditimbang eta mah. Tos kaciri gitu. Karena tidak ada kebaikan yang Allah anggap ketika di akhirat. Terus teu adil Allah manya teu masian dampak dari kebaikan yang dia pernah lakukan di dunia. Allah beri kebaikan itu dengan kebaikan dunia juga. Kalau misalkan ada orang, tidak seorang muslim, non muslim melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan balasan kebaikan, tapi cukup di dunia. Dia ramah sama orang, maka dia mendapatkan keramahan orang lain. Dia baik sama orang, maka dia mendapatkan kebaikan orang lain di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak ada. Dan orang-orang yang muslim pun ketika amal buruknya mendominasi, amal kebaikannya khafif, ringan sekali, maka dialah yang khosiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun, karena mereka mengingkari terhadap ayat-ayat kami. Kurang yakin sama ayat-ayat Allah bahwasanya sedekah itu dengan teori sumbula, sekali sedekah Allah lipat gandakan 700 kali pahalanya. Kita kurang yakin, jadi hese sedekah. Nah, jangan sampai menjadi orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat Allah. Yang pertama, jamaah sekalian, kenapa bisa terjadi lebih banyaknya keburukan dibandingkan kebaikan? Pertama itu karena tidak sempurna amal solehnya. Sholatnya dia lakukan semaunya. Sholatnya hanya dia lakukan sewaktu-waktu, bukan tepat waktu. Sedekahnya hanya ketika ingatnya saja. Sedekah dia keluarkan lebih banyak ketika keadaan-keadaan yang sulit, karena dia ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Diluangkan lagi waktunya. Ketika punya banyak, malah lupa untuk sedekah sama Allah SWT. Kesehatannya dia tidak ambil untuk memaksimalkan potensi kebaikan yang bisa ditorehkan. Tidak sempurna amal solihnya. Yang kedua, apa? Masih suka melanggar aturannya, ya. Hal-hal yang bersifat langgaran itu malah dikerjakan. Inilah yang akan membuat dominasi dari keburukan yang akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak mau rugi dunia namun rela rugi akhirat. Ini kebanyakan seperti itu, Pak. Seakan-akan kehidupannya itu hanya kehidupan dunia saja, lupa terhadap akhirat. Dan itulah mengapa orang-orang banyak yang takut mati. Sebenarnya kematian jangan untuk ditakuti. Kenapa takut mati? Karena mereka sudah nyaman hidup di dunia. Di dunia sudah punya rumah, sudah punya fasilitas, privilege yang nyaman. Ke akhirat mah cantang tuh. Salah satu daerah di Kabupaten Bandung tuh kan banyak yang demo-demo sekarang, Pak. Mau dipindahkan, relokasi dan revitalisasi pasar. Dipindahkan, nggak mau, mereka ingin bertahan di situ. Kunaon cantang tuh di itu mah sarame di dia, kan mikirnya gitu. Kenapa orang lain nggak mau berhijrah, nggak mau pergi dari zona nyamannya? Karena dia meyakini bahwasanya apa yang dia dapatkan sekarang itu yang terbaik gitu.
kunaon teu dipersiapkeun. Jalmi alim hijrah ke alam akhirat kunaon? Karena dia sadar gak ada tabungan untuk akhiratnya. Karena dia tahu dia belum membangun rumah di singgasana surga. Karena itu, makanya dipersiapkan dari sekarang. Tabung di sekarang. Tabung di dunia, cairkan di akhirat. Selanjutnya, surga itu perlu perjuangan yang tinggi. Mahal surga itu, jemaah sekalian. Abdurrahman bin Auf yang luar biasa sedekahnya, kita tahu sekali sedekah itu nggak pernah 1 juta 2 juta, ratusan juta, nilainya itu sampai miliaran. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang menjamin kehidupan para istri Nabi Ummul Mukminin seluruhnya selepas Nabi ya Allah wafat, Nabi Muhammad wafat, itu ditanggung tuh keluarganya sama siapa? Abdurrahman bin Auf. Tapi dalam sebuah hadis dinyatakan engkau nanti masuk ke dalam surga sambil merangkak. Walaupun dengan sedekah yang banyak masih cukup sulit untuk menembus surga. Dan karena memang surga itu tidak akan pernah terbeli dengan amal kita. Hanya rahmat Allah dan kasih sayangnya lah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Tak segan membalas nikmat dengan maksiat. Inilah ya, beberapa karakter yang mungkin melekat dan berkarat di dalam hati kita itu. Karena apa? Kita itu udah banyak dikasih nikmat sama Allah, tapi lupa untuk membalas nikmat dengan syukur, malah membalas nikmat dengan maksiat. Allah kasih modal mata buat melihat, malah kita gunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Allah berikan pendengaran yang sempurna untuk kita dengan bentuk yang paling terbaik yang Allah pasangkan pada wajah kita, namun digunakan untuk mendengar-dengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah berikan lisan, Allah berikan mulut, bahkan mulut ini tidak begitu sulit untuk mengungkapkan ungkapan cacian dan makian. Mudah saja untuk menggibahi orang, mudah saja menduduh dan juga memfitnah orang. Na'udzubillah. Allah kasih modal nih, nikmat, kita balas dengan maksiat. Allah berikan hati agar kita bisa berpikir, menimbang dengan jernih. Tapi kita rusak hati kita karena kerakusan terhadap dunia. Itulah yang akan membuat kita rugi, jamaah sekalian. Jangan tunggu penyesalan itu datang. Lebih baik lelah sebentar daripada menyesal selamanya. Apa yang dapat kita perbuat saat modal itu habis, jamaah? Kalau misalkan waktu udah habis, sedang kita belum meraup untung, apa coba yang bisa kita perbuat, jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala mengungkap dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-11. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mendatangkan malaikat di pelupuk mata seorang yang akan dicabut nyawanya, dia mengungkapkan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tungguan ya Allah, tong ayeuna malaikatnya nyabut nyawa teh sabulan deui ya Allah. Fa'asaddaqu wa aku minas sholihin, pasti aku akan menjadi ahli sedekah, pasti aku akan menjadi ahli ibadah, pasti aku akan menjadi orang yang sholih ya Allah. Gak bisa sebulan seminggu ya Allah, seminggu. Gak bisa seminggu 1 hari saja ya Allah. Tidak bisa 1 hari 1 jam saja ya Allah. Tidak bisa. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal gak bisa dinanti-nanti. Udah pasti, mutlak, tidak bisa bergeser. Lebih cepat ataupun lebih lambat, walau hanya dengan 1 detik pun, jemaah sekalian. Kalau sudah habis mau apa lagi? Maka dari itu memang jemaah sekalian, hal yang paling utama dan dianggap paling tinggi kedudukannya bagi seorang manusia itu adalah waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aset-asetnya itu dia lupakan. Ketika sudah mau mati kan sugan mikiran itu kebon di ditu. Iya bumi hiji 2 3 4 5 itu villa yang ada di Bali. Istri-istriku, anak-anakku, istri mah cuma hiji, istriku, anak-anakku gitu ya. Yang diminta itu bukan mereka, jemaah sekalian. Yang diminta itu apa? Diminta itu waktu untuk ditangguhkan. Jadi bukan itu semua, bukan kertas berharga, surat-surat berharga, bukan itu. Bukan yang lain-lain, tapi waktu agar dia bisa menjadi orang yang saleh. Itulah alasan Allah memberi penegasan agar jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Tidak tanggung-tanggung. Allah sampai 3 kali berikan penegasan di dalam surah Al-Asr. Saking pentingnya ini perkara waktu, jemaah.
Mana buktinya 3 kali penegasan Allah? Yang pertama wal asri. Itu sumpah demi di situ maknanya itu adalah penegasan bahwasanya yang akan disampaikan oleh Allah itu sangat penting sekali. Yang pertama itu sumpahnya Allah, itu mempertegas ungkapan dan isi pesan yang akan disampaikan. Innal insana, inna itu dalam bahasa Arab pun artinya taukid. Itu penegasan juga untuk menguatkan nih konten yang akan diobrolkan, dibicarakan itu. Sesungguhnya dua sana. Insana manusia, lafi la di situ maknanya apa? Maknanya pun penegas, benar-benar artinya gitu, Pak. Fi khusrin, dalam keadaan rugi. Ada 3, Pak. Kusumpah, udah gitu benar-benar, kusumpah sesungguhnya dan benar-benar. Seperti seorang maling ketika dia mengungkapkan penolakannya atas tuduhan-tuduhan yang dilayangkan, dia ngomong, demi Allah, sungguh aku teh benar-benar gak nyuri, kan gitu. Ini pun Allah mengungkapkan dengan 3 kali penegasan, saking pentingnya, Pak. Mana yang terkandung dalam surat Al-Asr ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, coba. Itu ya. Sebab kerugian terpopuler. Nah, yang biasanya populer itu rame. Ya, kita pun sering kan kalau nonton di YouTube atau apa, ya, artis-artis terpopuler tahun 90-an, lagu-lagu populer tahun 2000-an. Karena itu yang sering terjadi memang. Apa nih sebab kerugian yang paling populer nih? Kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin." Apa maknanya? 2 serigala lapar yang menghampiri seekor kambing biafsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarfi lidini. Tidak lebih berbahaya tuh 2 serigala yang akan menerkam kambing itu teh. Tidak lebih berbahaya baginya daripada apa? Daripada ambisi seorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Jemaah sekalian, jadi yang paling populer menggelincirkan seseorang masuk dalam kubangan rugi itu apa? Yang pertama rakus terhadap dunia, 2 itu ambisius terhadap kedudukan. Itu jemaah sekalian. Dan tidak jarang virus ini pun menjangkiti para ahli ilmu, ahli ibadah, dalam tanda kutip para ulama yang awalnya dalam masa perjuangan perintisan memiliki ideologi prinsip yang kuat, halal dan haram dia buktikan, hitam dan putihnya, tidak ada abu-abu di tengah-tengahnya. Tapi nalika ditawaran, nalika digoda, nalika diberi beja untuk hal-hal yang bersifat duniawi, kadang-kadang ada yang melenceng, walaupun tidak banyak, ada yang seperti itu. Komoda ilmu anu tegadu ilmu rasa gitu kan. Ahlul ilmi saja yang dia punya ilmu, dia senantiasa berkutat dengan kebaikan, ini bisa melenceng nih. Ini kan cari tanah. Aya seorang ustadz yang didatangi oleh jamaahnya. Pak Ustadz punten sana. Aya naon jang? Iya sana saya teh gaduh gogok, gaduh anjing. Paeh duka meninggal nyebutan teh. Ya, mati nih anjing saya nih. Tolonglah dikafani dan dikuburkan layaknya seorang manusia. Saru-saru tetiasa naonan. Tina syariatna kita aya kigituan mah ya di kain kapanan, bade sekalian disolatan di masjid. Moal tiasa. Gitu. Saru ustadna teh, Pak Ustad, ieu teh margi aya ieu mah dan gaduh agogo ieu teh sepuh abdi tos ngantunkeun lami ada wasiat kalau anjing saya mati ini dikuburkan layaknya seorang manusia, bahkan di pemakaman muslim pemitia sama sana gitu. Sahur budakna teh itu itu tiasa pokokna mah manya bade kitu, enggak ada dalam syariatnya. Kuburkeun we kumu eta najis barijeung cenah gitu. Aya apa wasiatna teh tambihana, bagi siapapun yang ingin menguburkan, ustadz yang menolong dia dapat uang upeti 100 juta. Oh mau mangga atuh pamikitu. Kalau sanuju priyogi artos. Akhirnya dia mau menggali. Ini adalah cerita saja jemaah, namun dalam kehidupan nyata ada yang seperti itu. Ketika ditawari sesuatu, Pak tolong ya, ini bikin satu makalah mengenai tentang pernikahan beda agama, kan? Coba cari dalil-dalil yang membolehkan. Oh nggak bisa, ini ayat dari Allah. Mutlak nih jumhur ulama nggak ada yang membolehkan pernikahan beda agama. Walaupun ada, itu hanya perkawinan mengenai seorang muslim laki-laki menikahi perempuan ahlu kitab. Kalau misalkan non muslimnya bukan ahlu kitab, ya berarti nggak boleh. Barijeng itu banyak yang menyangkal kemadorotannya lebih besar dibandingkan manfaat dan maslahatnya. Emang perempuan yang muslimah tidak lebih buruk? Kan banyak lebih cantik dibandingkan orang-orang kafir. Nah gitu, saudara ustaz nanti.
Pak, ini mah ada dari luar negeri, ada jatahnya, bisa keliling Eropa, ditambah untuk masalah akomodasi sudah disiapkan. Tetap nggak bisa. Iya, bekalnya 2 miliar. Oh, nyemangga tuh. Namun gitu mah, tapi dengan cara yang elegan. Ya seperti itu jamaah, seperti itu. Ada saja orang-orang yang seperti ini. Sebab kerugian terpopuler. Karena apa? Karena mereka itu rakus terhadap dunia. Manipulasi data udah biasa. Mencetak kwitansi kosong udah hal yang lumrah. Marah terhadap sesuatu sudah menjadi hal yang lumrah. Nah inilah karena apa? Karena mereka rakus terhadap dunia, takut miskin, padahal hartanya sudah triliunan. Tetap we korupsi, kunaon rakus dah tuh. Dan juga ambisius untuk mendapatkan kedudukan. Ada orang yang sudah kaya tapi tetap tidak merasa puas sebelum dia mendapatkan kedudukan. Ada orang yang seperti ini, menghalalkan cara awal nama berkumpul dengan karangan ahli ilmu karena dia pada nyalon, misalkannya kumpul sareng orang-orang musyrik. Ketika ada acara-acara yang bertolak belakang dengan agama dan akidah, diikuti. Kan banyak yang sebenarnya menggadaikan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Jabatan dan kekayaan bukan sumber kemuliaan jemaah, bukan sumber kemuliaan. Keduanya hanya potensi untuk mendapatkan kebaikan, atau bisa jadi potensi untuk keburukan. Kan gitu. Allah tidak memandang dari seberapa kaya harta yang kita punya. Enggak. Orang-orang kafir yang punya deposit dalam tabungannya itu triliunan, enggak dipandang sama Allah mah. Dia bawa nanti segunung emas itu menuju Allah untuk menebusnya, enggak Allah terima. Yang Allah pandang itu inna akramakum indallahi atqakum. Mantakna tongsok ngahinakeun ka jalmi tegaduh. Menganggap remeh temeh orang-orang yang mungkin dalam strata sosial itu tidak lebih tinggi daripada dirinya. Jangan sampai seperti itu jemaah sekalian. Anggaplah seorang itu sebagai seorang manusia yang perlu dimuliakan. Karena bisa saja Muhammad SAW itu ditegur langsung di dalam surat Abasa. Karena apa? Karena lebih melayani orang-orang yang terpandang. Ketika datang seorang tamu buta, bukan siapa-siapa, dari kalangan jelata yang ingin mendapatkan hidayah, menjemput Islam kepada Nabi Muhammad SAW, mau tanya tentang agama-agama Islam, ajaran-ajaran Islam. Tapi Nabi Muhammad kayak tuh, cuman kayak gitu aja, itu sudah langsung Allah Subhanahu Wa Taala tegur di dalam surah Abasa. Tanda kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad agar tidak dijadikan contoh bagi umatnya. Umatnya nggak boleh kayak gitu. Seperti itu jamaah sekalian ya. Kalau kita teliti mengenai bagaimana amal-amal orang-orang yang fukoro, orang-orang fakir ini, itu lebih tragis dibandingkan amal-amal kita yang mempunyai harta, Pak. Orang-orang yang miskin mau sedekah 100.000 itu tragis, Pak. Kudu ribut heula jeung ahli rumahnya, kudu ribut heula jeung anak istrina. Sudah dipertimbangkan itu, mengorbankan mengenai bagaimana besok bisa makan atau enggak. Cukup ku 100.000 nu bade dikeluarkan kangge sedekah. Seorang miskin yang dia bisa ikut berkurban itu mungkin hasil tabungan beberapa tahun yang dia tabung itu, Pak. Jauh lebih tragis itu dibandingkan kita. Allah itu menilai sesuatu dari persentasenya, Pak. Kita punya 100 juta, yang kita sedekahkan 1 juta, memang besar, tapi itu cuma berapa? 1% dari yang kita miliki. Ada seorang tukang beca, mohon maaf, bukan ingin merendahkan profesi, dia cuma dapat sehari 30.000, tapi setiap hari dia mampu untuk berinfak 10.000, 30%, Pak, dia, Pak, lebih gede dari 1 juta itu di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Ada orang yang infak 1 miliar, satahunan, di dalam rekeningnya bertengger 5 miliar dalam 1 bulan. Berarti kan itu hal yang ya walaupun besar, tapi kalau persentase angkanya ya tragisan jalmi-jalmi miskin, Pak. Maka dari itu mengapa kata Nabi Muhammad SAW, ketika aku menyambangi surga, tola'atu ilal jannah, ketika datang ke surga dan aku lihat kebanyakan dari pengisinya itu al-fuqara. Aduh, mendakna satu sisi mohoyong beunghar teh gitu, tapi sieun tidak bisa menjaga potensi ini, takut tergelincir. Makanya yang Allah titipkan kekayaan ini, ingat itu ada hak untuk kita keluarkan zakatnya setiap tahunnya untuk membersihkannya, fitrahnya keluarkan, sedekahnya untuk menambah nilai keberkahan dalam kehidupan. Untuk apa, Pak? Kita punya banyak harta, tapi rizkinya Allah mah cuma sasendokeun. Aya teh nu geus kitu. Aya, Pak.
Dia punya uang buat beli semua restoran, bahkan yang pegawainya tiasa dipeser gitunya istilahnya. Tapi yang dia bisa makan itu hanya 1 sendok. Ada yang seperti itu. Bukan ingin mengecilkan, tapi memang ada Allah yang atur rezeki itu. Selanjutnya, jangan sekali-kali menjual prinsip dan keyakinan hanya untuk dapat mempertebal dompet, jemaah. Untuk dapat mendapatkan dompet yang tebal, jangan sampai kita berani-berani untuk menggadaikan dan menjual prinsip dan keyakinan. Ini adalah ayat yang terakhirnya, kita habiskan saja. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kita itu kalau ingin lepas dari kerugian, ya ini caranya. Itu menjadi orang-orang beriman, menjadi orang-orang yang senantiasa berburu terhadap amal-amal solih, menjadi orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran, selalu aware dan juga perhatian untuk menasihati, memotivasi, mendorong agar orang-orang senantiasa dalam posisi yang sabar. Kunci melepas kerugian hidup dunia akhirat adalah tampil menjadi muslim sejati, jamaah. Ari muslim sejati ngumahanya muslim nu soleh gitu. Orang-orang yang memiliki keimanan, mendapatkan kesolihan, mereka itu terekspresi keimanannya itu dalam kehidupan nyatanya. Ibadahnya itu powerful dan muamalahnya impactful. Ini bahasanya Ustaz Elfandi, saya ambil nih. Ibadahnya powerful, muamalahnya impactful. Dan ini dicerminkan dari ayat ketiga surah Al-Asr. Coba lihat Pak, indikator-indikator dalam surah Al-Asr itu semuanya itu syumul, kafah, menyeluruh. Iman sama Allah urusan kita secara pribadi. Dan itu amal solih mengekspresikan, aplikasikan keimanan dengan amal solih orang lain, dapat dampak baiknya. Tambah lagi menebarkan prinsip dan juga pesan-pesan kebenaran. Tuh jadi soleh teh dengan lain sosoranganan, bukan untuk pribadi solih itu. Lamun hoyong mendapatkan predikat soleh, maka harus syumulia, menyeluruh gitu. Orang yang solih itu mereka yang datang ke masjid ketika sholat, mereka yang senantiasa bangun di tengah malamnya melaksanakan ibadah, tidak menghabiskan seluruhnya untuk tidur. Tapi di samping itu pertemuan warga, membahas soal kemaslahatan, ngobrolin tentang keumatan, mereka pun tampil dan memiliki peran yang penting. Itulah orang yang solih. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menampilkan itu dalam sosok kesolihannya. Nabi Muhammad paling soleh gitu. Tapi di samping itu menjadi orang yang terkemuka di tengah-tengah masyarakat, yang senantiasa dinanti dan dirindu kedatangannya, karena menjadi seorang yang tampil sebagai pembawa solusi bagi seluruh persoalan yang ada. Itu Nabi Muhammad. Tuh, jadi pertama indikatornya kalau mau melepas dari gencatan kerugian itu adalah keimanan. Yang kedua, amal solih. Iman dan amal soleh itu sangat penting untuk dirujuk ataupun untuk diikat dengan ilmu, jamaah. Seseorang bisa kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ditunjang dengan kapasitas ilmu yang dia miliki. Dia kompeten terhadap ilmu, maka dia lebih yakin untuk melaksanakan sesuatu. Kenapa ada orang-orang yang yakin namun keyakinannya salah? Karena tidak dilandasi dengan ilmu, jamaah sekalian. Nah, beraya jalmi anu nyembah-nyembah kene ka tangkal beringin. Nah, sok aya kene nyembah-nyembah ka gunung, ka goa. Kunaon? Karena daya ilmuna. Iman itu tidak seperti itu. Setidaknya ada 4 indikator, Pak, iman kepada Allah itu. Kan nanti dibahas itu iman itu maknanya adalah rukun iman yang 6. Cuman khusus kepada Allah itu setidaknya kita punya 4 poin pegangan ini. Yang pertama, iman kepada Allah itu meyakini bahwasanya Allah itu ada. Tapi tidak cukup hanya dengan menghadirkan eksistensi Allah bahwasanya Allah ada. Tapi harus ditambah dengan apa? Yang kedua itu meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur, mengelola dan merawat kehidupan kita, memberi rizki kepada kita. Harus yakin. Rizki itu wasilahnya datang dari pekerjaan, dari bos, dari atasan, dari klien, dari orang-orang sekitar kita. Tapi hakikatnya Allah yang atur, yang Allah izinkan datang kepada kita. Yang ketiga apa Pak? Meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang mulia. Yang itu dengan nama-nama yang mulia dan sifat-sifatnya itu Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dan yang keempat, meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak kita ibadahi dengan benar. Tah, minimalna opat eta gitu tah.
landasan keimanan itu. Kita bisa mendapatkan keimanan yang mantap atas dasar keilmuan. Mantakna wajib nuntut ilmu teh Pak. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Itulah mengapa wajib kita itu Pak menuntut ilmu Pak. Selanjutnya amal soleh. Ya, amal pun ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila memang ada landasan hukumnya, legal, formal, sahnya ada, gitu Pak. Itulah yang membuat amal soleh ini dapat diterima sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iman, amal soleh. Selanjutnya apa? Saling menebar pesan kebenaran. Maknanya kita berwasiat, berdakwah, dan dakwah itu bukan hanya tugas ustaz, bukan hanya tugas mubalik, bukan hanya tugas ulama, tapi dakwah hakikatnya adalah tugas bersama. Tugas kita seluruhnya Pak. Walaupun tentunya cakupan dan juga objek dakwahnya bermacam-macam, berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan dan juga kapasitas dirinya. Ayah nuta acan tiasa dakwah di atas podium, ya, berbicara dengan kata-kata, bisa dia menorehkan karya dakwahnya dengan apa? Dengan bilhal atau dengan ajakan perbuatan sancan ngomong kabatur teh dilakonan laku sorangan. Bahkan bahaya, ya. Salah satu ancaman besar bagi seorang dai itu ketika dia mampu mengucapkan sesuatu, mengajak, menggiring seseorang terhadap jalan kebenaran, terhadap amal soleh, namun dia tidak ikut, kayak kenek. Sanes keneknya sehingga calo kenek mengiring kene, ayo lebet jadinya ikut, itu mending lah itu mah. Ini mah calo misalkan itunya. Ya, bukan berarti calo nggak boleh dalam Islam boleh. Ini mah maksudnya calo agama, dia nggak kemana-mana gitu. Dia tidak melaksanakan amalan-amalan. Kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, bahkan menjadi sisi terburuk di pandangan Allah yang Allah benci kepada mereka yang berkata namun tidak bertindak. Dan yang ketiga, saya mah susah punya keahliannya dakwah itu dengan tulisan, maka menulislah dakwah bil kitabah awir risalah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengirimkan dakwah itu melalui surat-surat yang diajukan para petinggi, para raja-raja yang ada di dunia, di pelosok negeri, seluruhnya dikirim sama Nabi dengan untayan kata yang lembut. Jemaah sekalian, ya, lihat surah Toha ayat 43-44. Itu bagaimana Allah menggambarkan perintah kepada Nabi Allah Musa dan juga Harun alaihissalam ketika diperintah mendatangi Firaun, yang notabene-nya adalah manusia paling jahat, manusia paling zalim, penguasa yang begitu rusak, akhlaknya bejat. Tapi kita lihat, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah engkau Musa dan Harun kepada Firaun karena dia telah melampaui batas. Fakulla lahu, dan ungkapkan kepada dia dengan qaulal layyina, dengan ucapan-ucapan yang lembut. Tah jalmin nu paling bejat ge berhak untuk mendapatkan dakwah yang santun. Muhammad bin Yahya, seorang ulama beken yang terkenal dengan zuhudnya, abad ketiga Hijriah hidupnya. Dia itu ketika mendengar ayat ini menangis terseduh-seduh. Kunaon? Dengan ayat ini dia meresapi dan meyakini bahwasanya Allah itu memang maha lembut sekali. Bahkan kepada manusia yang ingin menandingi kekuatannya dan kekuasaannya. Kan Firaun teh ngomong ana rabbukumul a'la, ngaku-ngaku sebagai Tuhan, menandingi Allah. Harusnya Allah itu langsung saja gitunya, tak aya kata sikat, tampele, gebuk gitu ya istilahnya. Tapi enggak, Allah berikan hak untuk mendapatkan dakwah yang santun dari nabinya. Nah, buat kita nih gampang nyarekan kamu terus, temenan gitu, kita masjid misalkan dengan cara yang lembut dulu aja, nggak apa-apa, santai. Kenapa lidah kita itu begitu mudah untuk mengungkapkan kalimat-kalimat sindiran yang sinis kepada istri kita ketika mengajak sare wae, siang sare, puting sare, sare iraha udangna, misalkan gitu. Jangan, kepada orang yang paling bejat saja Allah perintah untuk berikan dakwah yang santun. Apalagi orang-orang yang terdekat dengan kita, jemaah. Sok kalepasan abdi ge kaputra sorangan teh sok ngagebuk gitu istilahna. Sok tong gitu jangan, belum apa-apa langsung nada tinggi gitu nya. Tapi ke anak batu nalika ngajar, hati-hati ya, awas jatuh ya. Ke anak sorangan, tong di dinya, awas sisi-sisi teuing gitu nya. Sok kadang teu kontrol gitu, Pak. Ya Allah, gitu saya teh suka. Mantagna sokan wengi-wengi teh pamigugah ningali barudak teh, aduh sok disunan hiji-hiji teh punten gitu ya. Sok
Nah, ke anak batur gitu, mau dibagir gitu, anak seorang diteke gitu. Na'udzubillahi min daliknya. Sering terjadi seperti itu. Kepada orang lain kita bersopan santun, tapi kepada orang yang paling dekat, orang rumah kita, ya harus kita perbaiki. Dan terakhir, saling menguatkan dalam kesabaran. Kesabaran itu penting kita terapkan ketika kita proses mencari ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Dasar keimanan pun harus dengan ilmu. Mencari ilmunya perlu dengan proses kesabaran. Susah Pak, duduk di sini nggak semua orang mampu nih. Ya, ada orang nggak sabar mah pengen cepet-cepet pulang aja gitu. Ya, di samping mungkin ada pekerjaan ataupun kegiatan yang mendesak, gak apa-apa. Kalau memang dia meninggalkan itu karena dasar hal kemalasan saja, harus sabar ini Pak. Amal soleh pun harus sabar. Ayeuna urang titirisan Cimahi tercatat 15-17 derajat Celcius, dingin ngahodhod. Ari kahoyong ameng ka Eropanya di pasian kieu wungkul entos emplu gitu. Dingin, tapi kita memaksakan dengan kesabaran kita keluar dari rumah, jalan kaki, pakai kendaraan, itu misalkan ke masjid untuk sholat. Nah itulah perlu kesabaran. Jadi sabar teh lain unggul nalika dicarekan cicing terima. Sabar dalam amal soleh pun perlu itu Pak. Saling menebar kebenaran, berdakwah, menasihati seseorang perlu dengan kesabaran Pak. Kan dan Nabi ge untuk umbak-ambak nalika teh diterima dakwana sugan umbak-ambak henteu gitu. Udah, karena apa? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, kesuksesan dakwah kita itu ada campur tangan dari Allah. Kalau ada orang mau menerima, kalau ada orang mau mendengar, orang mau taat, mau turut, mau ikutin apa yang kita sarankan, ya itu bagus. Alhamdulillah. Jangan jumawa, yo tinggali jamaah saya seueur kieu tah. Semua teh itu murid-murid saya didakwahan terus setiap hari ku saya. Jangan jadi jumawa dan sombong. Semuanya itu atas kehendak dari Allah, pertolongan dari Allah. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balag. Kalau mereka kalalabur, aral min ngiring gitu nya. Kajian-kajian sumpingan duaan yang teu kunaon naon dikeureuy we. Faqad ihtadaw wa in aslamu fa innama 'alaikal fa in tawallaw fa innama 'alaikal balag. Kalau mereka enggak mau datang, kalau mereka enggak mau dengar, enggak apa-apa. Tugas kamu cukup menyampaikan. Mungkin Allah belum izinkan. Gitu aja. Jadi semuanya itu mudah. Dan sebagai closing statement jemaah sekalian, penutup ya, muncul itu ya. Sabar. Waktu kita itu terbatas, jangan sampai bablas jemaah sekalian. Tong bablas teuing atuh. Terbatas ya. Gasar ngerem kita mainkan dengan cantik. Hidup dunia hanya sekali, maka mesti sekalian tong tanggung-tanggung hirup teh. Hirup mah tong kagok. Tong ngagokan. Nah, saur Ustaz Epi mah gitu. Lebih baik gagal usaha di dunia. Kunaon bisa diulang lagi. Sekarang kita punya modal berapa? Kaburu pareup. Sabar jemaah. Pareup. Nu hiji deuna tadi, gagal usaha di dunia itu lebih baik, enggak apa-apa, bisa diulang lagi, tiasa jadian deui, masih ada waktu, masih ada harapan. Tapi kalau gagal hidup di akhirat, sudah final. Dan yang terakhir, naon cenah? Ya, lebih baik kita dipaksa masuk surga dibandingkan rela masuk neraka. Tah sakitu jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan, mudah-mudahan ada manfaat dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kita agar kita mampu beristiqomah, memaksimalkan waktu sehingga kita mampu menutup akhir lembaran hidup dunia dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.